Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Goyab, NIM 181210061 dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Materi yang pertama yaitu creative thinking atau berpikir kreatif. Creative thinking adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil yang sesuai dengan keperluan. Menurut Johnson, berpikir kreatif itu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan kreativitas. Kreativitas ini tidak selalu menghasilkan produk yang konkret, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan, diantaranya yaitu berupa ide. Berpikir kreatif ini pada dasarnya terkait dengan pemecahan sebuah masalah. Munandar mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban. Menurut Ahmad Susanto, berpikir kreatif adalah suatu proses menjadi sensitif atau sadar terhadap masalah-masalah, kekurangan, dan celah-celah di dalam pengetahuan yang untuknya tidak ada solusi yang dipelajari, membawa serta informasi yang ada dari gudang memori atau sumber-sumber eksternal. Mendefinisikan kesulitan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang, mencari solusi-solusi, menduga, menciptakan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, menyempurnakannya, dan akhirnya mengkomunikasikan hasil-hasilnya. Usama juga mengungkapkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental yang menyelesaikan persoalan, mengajukan metode, gagasan, atau memberikan pandangan baru terhadap suatu persoalan atau gagasan lama. Menurut Marzano, kategori creative thinking itu dibagi dalam 4 indikator. Yang pertama yaitu melibatkan diri dalam tugas meskipun jawaban atau solusinya tidak segera tampak. Yang kedua yaitu push the limit of own knowledge and ability atau pantang menyerah. Yang ketiga yaitu menetapkan, mempercayai, dan mempertahankan standar evolusi pribadi. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengembangkan cara pandang baru terhadap situasi yang di luar standar kewajaran. Kemudian menurut Alvino dan Sumarno, komponen-komponen dalam berpikir kreatif itu ada 5. Yang pertama yaitu self-efficacy, yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol diri, berani menghadapi masalah, optimis, percaya diri, masalah sebagai tantangan dan peluang. Yang kedua yaitu luas atau flexibility, yaitu berempati, menghargai, menerima pendapat yang berbeda, bersikap terbuka, mantap atau toleran menghadapi ketidakpastian, memiliki rasa humor. Yang ketiga yaitu kemahiran kepakaran, yaitu bekerja secara esak, teliti, tepat, dan tuntas, punya visi dan tujuan yang jelas, selalu melakukan pengujian terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian komponen yang keempat yaitu kesadaran, yaitu melakukan kegiatan secara sadar, berpikir metakognisi, memberikan alasan rasional terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu rasa ketergantungan, yaitu saling memberi dan menerima, menunjukkan keterkaitan, konflik sebagai sesuatu yang berguna. Materi selanjutnya yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking ini sejatinya merupakan proses berpikir alternatif, bukan analitik. Menurut Richard Paul dan Linda Elder dalam karyanya yang bertajuk Critical Thinking Concept and Tools. Berpikir kritis ini merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi. Pemikiran kritis adalah pemikiran yang diarahkan, didisiplinkan, dimonitor, serta dikoreksi sendiri. Peter Evasian dalam tulisannya yaitu Critical Thinking What Is and Why It Counts menyatakan berpikir kritis atau critical thinking ini penting untuk dipahami agar menjadi berguna, menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan kesimpulan, serta sebagai penjelasan dari pertimbangan yang membuktikan konseptual, metodologis, kriteologikal, dan kontekstual terhadap dasar dari penilaian itu. Douglas and Walton menegaskan bahwa sebagai sebuah disiplin,
Berpikir kritis membutuhkan teori dasar bagi argumentasi kritis yang beralasan, serta empati atau kemampuan mengkonstruksi pemahaman sisi lain dari titik pandang. Dan critical detachment atau kemampuan mendeteksi bias sehingga terhindar dari penumpukan pemahaman dalam mewujudkan keseimbangan argumentasi serta bagaimana berbagai tujuan dapat difasilitasi. Dalam kajian literatur atau digital, banyak pakar yang memberikan pengertian berpikir kritis. Dikatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi. Berpikir kritis melibatkan keahlian berpikir induktif, seperti mengenai hubungan menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab akibat, membuat kesimpulan, dan memperhitungkan data yang relevan. Adapun keahlian berpikir silogisme dan membedakan fakta dan opini. Keahlian berpikir kritis lainnya adalah kemampuan mendeteksi bias, melakukan evaluasi, membandingkan, dan mempertimbangkan. Berpikir kritis sebagai cognitive skill, di dalamnya itu terdapat kegiatan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, serta pengelolaan diri. Nah, interpretasi ini adalah kemampuan untuk memahami dan juga menjelaskan pengertian dari situasi, pengalaman, kejadian, data, putusan, kepercayaan, aturan, prosedur, dan kriteria. Kemudian, analisis adalah mengidentifikasikan hubungan dari beberapa pertanyaan, konsep, deskripsi, dan berbagai model yang dipergunakan untuk merefleksikan pemikiran, pandangan, kepercayaan, keputusan, alasan, informasi, dan opini, mengevaluasi ide dan pendapat orang lain, mendeteksi argumen, menganalisis argumen merupakan bagian dari analisis. Selanjutnya, evaluasi adalah kemampuan untuk menguji kebenaran pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran, persepsi, pandangan, keputusan, alasan, serta opini. Selanjutnya yaitu inferensi. Inferensi ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih elemen yang dibutuhkan untuk menyusun kesimpulan yang memiliki alasan untuk menduga dan mendiagnosis untuk mempertimbangkan informasi apa saja yang dibutuhkan dan untuk memutuskan konsekuensi yang harus diambil dari data, informasi, pernyataan, kejadian, prinsip, opini, konsep, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemampuan menjelaskan adalah kemampuan menyatakan hasil pemikiran, penjelasan alasan berdasarkan pertimbangan bukti, konsep, metodologi, kriteologi, dan konteks. Yang terakhir itu self-regulation adalah kemampuan untuk seseorang untuk mengatur sendiri dalam berpikir. Materi yang terakhir yaitu analytic thinking. Analytic thinking ini adalah sebuah aksi memecahkan sesuatu yang kompleks menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Selanjutnya, berpikir kritis adalah cara berpikir yang sangat diutamakan dalam memahami bagian dari situasi. Nah, keadaan ini didefinisikan sebagai yang pertama yaitu kemampuan untuk memeriksa dengan teliti dan membagi kenyataan menjadi kekuatan dan juga kelemahannya. Yang kedua yaitu mengembangkan kapasitas untuk berpikir dalam pemikiran, membedakan cara dalam menyelesaikan masalah, menganalisa data, mengingat dan menggunakan informasi. De Porter dan Hernaki menjelaskan dalam bukunya bahwa berpikir analitis adalah suatu proses memecahkan masalah atau gagasan menjadi bagian-bagian, menguji setiap bagian untuk melihat bagaimana bagian tersebut saling cocok satu sama lain, dan mengeksplorasi bagaimana bagian-bagian ini dapat dikombinasikan kembali. Dengan cara-cara yang pertama yaitu perlunya budaya berpikir kritis. Ada beberapa alasan perlunya untuk membentuk budaya berpikir kritis di masyarakat. Salah satunya yaitu adalah untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu pesat, yang selalu muncul pengetahuan baru tiap harinya, sementara pengetahuan yang lama ditata ulang dan dijelaskan ulang. Di zaman perubahan yang pesat ini, prioritas utama dari sebuah sistem pendidikan adalah mendidik anak-anak tentang bagaimana cara dan berpikir kritis.
Yang kedua yaitu pentingnya berpikir kritis dalam pembelajaran. Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran adalah perlunya mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti belajar. Penting bagi siswa untuk menjadi seorang pemikir mandiri sejalan dengan meningkatnya jenis pekerjaan di masa yang akan datang, yang membutuhkan para pekerja yang handal yang memiliki kemampuan kritis. Nah, selama ini kemampuan berpikir masih belum masuk ke jiwa siswa, sehingga belum dapat berfungsi secara maksimal di masyarakat yang serba praktis saat ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri seorang analytic thinking. Yang pertama yaitu kritis, yang kedua solutif, dan yang ketiga yaitu komunikator. Nah, seorang yang memiliki kemampuan analytic thinking ini biasanya mampu untuk mengidentifikasi sebuah masalah, menemukan fakta-fakta dan bukti yang relevan, menyederhanakan informasi dan menggunakan logika dan beralasan. Seorang yang memiliki kemampuan analytic thinking juga biasanya akan mengevaluasi opini dan sudut pandang dari diri sendiri, menyimpulkan lalu menyimpulkan sebuah pengetahuan baru. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.